Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Oke, baik teman-teman, hari ini tanggal 6 Oktober 2023 teman-teman ya. Kondisi sektor saham nih udah pada menghijau ya, dan IHSG-nya juga sudah terlihat adanya perlawanan. Nah, ini akan saya sajikan di tahap pertama ini adalah 18 saham potensi rebound ya setelah tertekan kuat beberapa hari kemarin. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, penting saya sampaikan untuk teman-teman yang baru join channel MS Trade, saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu IHSG-nya ya. Oke, seperti ini adalah kondisi dari IHSG. Teman-teman bisa ngelihat kondisinya seperti ini, bahwasanya IHSG tidak lebih rendah dari low kemarin ya. Jadi open langsung digas dari low-nya kemarin, which is ini bagus. Bisa naik bahkan sampai di sekitar 6912, namun closingnya hanya di 6888 ya. Naik 13 poin, sekitar 13 poin atau naik 0,2. Setidaknya kita bisa melihat hari ini marketnya tidak seperti 2 hari yang lalu ya teman-teman, walaupun belum sempurna tutupnya. Kita lihat kondisi dari IHSG bisa naik 0,2%. Saham-saham apa saja yang menggerakkan? Kalau dari sini kita bisa ngelihat bahwa Big Four Banking, BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI boleh dibilang tidak ada pergerakan ya teman-teman. Bahkan Bank Mandiri turun 1,6, BCA turun 0,05, BBRI dan BBNI masih tetap. Saham Telkom naik 1,6, kemudian yang signifikan naik adalah Unilever masih dan BRPT. BRPT karena termasuk saham yang mengalami tekanan kuat beberapa hari yang lalu. Oke, kemudian overall tidak ada saham-saham lain yang cukup memberatkan nih. Ada BMRI aja, ICBP karena memang grup Unilever, grup consumer kemarin sudah bergerak beberapa hari. Biasa memang ada retracement, terus kemudian ada MRT juga yang turun 5,08%. Kita lihat dulu kondisi regional. Regional kita refresh dulu untuk tanggal 5, kemarin malam Amerika tipis, merah tipis. Hari ini untuk Asianya, Jepangnya 0,26 turun, tidak kompak ya karena Hang Sengnya hijau. Kemudian untuk Eropanya ini adalah hijau ya, per saya melihat data ini teman-teman. Kita lihat dulu untuk harga komoditas ya, kondisi dari harga komoditas seperti apa. Ini adalah harga komoditas, kita perlu untuk acuan sektor-sektor atau saham-saham apa yang biasanya terkait juga dengan komoditas ya. Oke, pertama kita lihat dulu untuk crude oil, ini masih meluncur turun ya. Kemarin 94, 88, sekarang di 82. Kemudian untuk batu bara 160, 150, 140-an sekarang mengalami penurunan juga. Emas mengalami penurunan tapi sedikit ada turning. Kemudian untuk CPO juga sama ya, sedikit ada turning. Untuk timah dan nikelnya sudah ya seperti ada satu turning. Masih sangat tipis, tapi setidaknya tidak lanjut meluncur seperti beberapa hari yang lalu, teman-teman. Kita cek dulu untuk kondisi dolar indeks sudah mengalami pelemahan ya.
US 10 years bond ini masih tetap trennya masih naik. VIX kecemasan pasar juga sudah 2 hari ini mengalami penurunan. Biasanya kalau ini turun, marketnya cukup stabil ya. Komoditi indeksnya masih cenderung turun. Memang overall harga komoditasnya memang masih pada turun ya teman-teman. Oke baik teman-teman, kita akan langsung masuk saja ke 18 saham yang memiliki potensi rebound setelah tekanan kuat. Untuk besok saya masih akan lanjutkan karena memang penurunan beberapa hari yang lalu banyak saham-saham yang akhirnya menjadi sangat menarik ya teman-teman. Kalau marketnya biasa itu jadi biasa, nggak menarik gitu loh. Karena harga sahamnya juga di situ-situ aja nggak dapat barang gitu loh. Tapi kalau sahamnya tertekan itu justru kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan eh, saham-saham di harga yang jauh lebih menarik. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham-saham pilihannya ya. Baik, yang pertama adalah ADMR ya. Kita akan cek dulu sama ADMR bagaimana kondisinya dulu. Oke, kita cek dulu ADMR. ADMR udah 2 hari ya teman-teman. Kalau di sini terlihat ADMR kemarin juga saya bahas, ADMR turunnya memang ada target ke 1050, tapi di 50 retracement ada target ke 61,8 retracement, tapi di 1050, tapi ternyata di 50 retracement sudah ada perlawanan ya. Sangat mungkin seperti itu, dan sebagai trader kalau teman-teman sigap bisa segera pick up ketika harganya ada reversal seperti itu. Maka kadang bagi seorang trader yang bisa di layar, depan layar, ketika melihat ada bid overnya cenderung kuat, buy at over, beli di over ya, di kanan, di sini seperti itu. Ini ADMR beli di kanan terus gitu. Maka biasanya itu adalah merupakan satu kondisi intraday yang bagus bagi saham tersebut. Kemarin rebound walaupun nggak kuat, hari ini melanjutkan kenaikannya yang kemarin ya. Kalau kita lihat seperti ini, rebound dari 50 retracement, resistannya adalah di 1252. Nah, bagi teman-teman yang hanya ingin memanfaatkan kenaikan sesaat di sini, kita bisa breakdown di area hijau ini aja. Dari area turun ini aja kita bisa tarik resistannya. Ini bagi teman-teman yang hanya mau mencari ke trading sesaat aja. Maka breakdown turun di sini ya. Mantul itu teman-teman biasanya mencari pantulan nanti untuk TP di sekitar 50 retracement. Jadi sekitaran di 1350 ya. Jadi perhatikan yang Fibo yang kanan ya. Perhatikan Fibo yang kanan ini karena ini khusus untuk mengukur pantulannya. Biasanya di 50 retracement atau separuhnya dari turun ini teman-teman adalah di 1350. Tapi kalau teman-teman yang kemarin belum dapat ini barang dan mau sifatnya lebih panjang hold gitu, maka bisa diperhatikan resistan 1250, kemudian 1382 untuk ADMR. Kita langsung cek kondisi hari ini untuk ADMR. 2 hari ini asingnya keluar ya, asingnya net sell. Volume hari ini sebenarnya lebih kecil ya, lebih kecil dari sebelum-sebelumnya. Di 3 hari yang lalu sebenarnya kelihatan seperti ada selling climax ya, puncak jualannya, baru kemudian reversalnya kemarin, dan di reversal itu volumenya besar lumayan dan harusnya lebih valid lagi kalau hari ini volumenya tebal. Sayangnya hari ini tidak tebal volumenya untuk ADMR teman-teman. ADMR tidak tebal volumenya untuk hari ini. Oke, kita cek untuk buy at overnya, membeli di overnya sudah mulai dominan ya, hijaunya sudah mulai nongol, artinya membeli di overnya intraday-nya. 57% buy at over, berarti percaya diri untuk buyernya. Transaksi dikuasai oleh buyer ya hari ini 57%. Oke baik teman-teman, berikutnya adalah Harum Energi. Harum Energi saya siapkan coretan saya dulu. Berikutnya adalah Harum Energi, kemarin juga tertekan ya. Oke kita lihat
Harum Energi ini juga sudah ada reversal. Nah, teman-teman, Harum di catatan saya kemarin apabila closingnya dari Harum ini tidak mampu di bawah 1658, sebenarnya kemarin nggak mampu, ada target sih ke bawah. Tapi hari ini fear-nya udah berkurang karena beberapa saham juga udah reversal dan Harum sendiri udah tertekan 4 hari, 5 hari. 5 hari. Sebenarnya Harum ini kan bagus banget nih sinyalnya nih, kemarin break di 1900 sekian. Tapi kalau kita ngelihat di kondisi Harum, sangat mungkin ini juga resistan orang-orang yang mungkin masih pegang di sini keluar dulu sementara dan kondisinya berbarengan dengan regional yang nggak bagus kemarin, makanya orang mending take profit dulu, begitu break support jadi udahlah turun dulu gitu. Nah, dia bisa kembali lagi closing di atas 1657 ya, pas lah kira-kira begitu ya. Tapi ini masih agak-agak miris ya, artinya belum cukup aman ya, belum cukup aman. Baru reversal hari pertama belum cukup aman. Nah, ini kenaikannya perhatikan besok 1660 masih menjadi support ya saat ini. Berikutnya untuk teman-teman yang memperhatikan resistan berikutnya di 1765. Kalau untuk teman-teman yang mau short term trade bisa diperhatikan resistannya 1700, 1740 dan 1780 di 50 retracement ya. Kira-kira dekat dengan 23,6 retracement ya untuk Harum Energi. Asingnya hari ini masuk ya, asingnya masuk. Kemudian ketika naik ini volumenya ada tapi kurang begitu banyak, kurang begitu besar begitu. Kita langsung cek dulu sekilas saja untuk Harum Energi. Ini juga sudah didominasi buy at over ya. Bayarnya udah dominan membeli 55% dan membelinya adalah di over, nggak mau antri ya. Hijaunya ada di atas, nggak mau antri, belinya langsung hajar kanan. Kemudian MBMA hari ini rebound juga. Volumenya masih belum keluar sih. Asingnya solid ya, biru terus. Kita langsung cek MBMA sama setelah tertekan beberapa hari, ini barang juga akhirnya rebound ya, teman-teman. Kemarin sebenarnya udah mulai muncul untuk signalnya. Ini kalau kita pecah resistannya terlewati 771 hari ini, 771 hari ini, resistan berikutnya 803. Targetnya ke 830 ya untuk MBMA. Langsung kita cek dulu kondisi intraday-nya untuk MBMA. MBMA juga sudah mulai solid, buy at over. Bayarnya membeli di over, 57% mendominasi market ya, didominasi buyer untuk intraday activity hari ini. Baik, kemudian adalah masih terkait logam juga NCKL ya. NCKL juga ada potensi, termasuk ada potensi rebound ya teman-teman. Resistan bisa digunakan sebelumnya. Oke, kita cek dulu. Resistan bisa digunakan sebelumnya di 1030, 1111. Tapi kita breakdown lagi untuk trader cepat boleh. Resistan di 1000, 1038 dan target 1050 untuk NCKL. Asingnya 2 hari ini masuk juga. Volumenya cukup besar ya ketika turun ini dan ketika rebound ini juga sama, tapi belum begitu signifikan dibanding turunan kemarin. Kita cek dulu untuk di sini kondisinya adalah NCKL. CKL di awal sesi 1 masih belum signifikan untuk buy at overnya, ajar kanannya belum signifikan, namun di sesi kedua langsung dominan ya. Untuk ini bayarnya 55% menguasai transaksi hari ini teman-teman. Oke, baik, kemudian saham berikutnya adalah saya cek dulu. Saham berikutnya nomor 5 adalah Medco ya. Kita cek dulu, berikutnya adalah Medco. Medco ya ada reversal, kemarin asingnya banyak masuk.
2 hari lalu, 2 hari bursa lalu, 2-3 hari bursa lalu, tapi hari ini masih net sell ya untuk asingnya. Hari ini masih net sell dengan volume hari ini belum begitu ngangkat. Untuk Medco ya ini kondisi dari saham Medco hampir sampai target ya. Di 1270 tapi sudah ada perlawanan ya, walaupun belum begitu sempurna perlawanannya dari si Medco ini, setidaknya sudah mulai ada reversal, tinggal dicek harga minyaknya. Untuk short term trade kita lihat ya, resistan ada di 1400, 1455, target 1502 ya untuk Medco. Langsung cek dulu di sini Medco ya. Kita ketik dulu untuk Medco. Ya, Medco udah didominasi buy at over ya, sudah hajar kanan 52%, masih belum begitu kuat dominasi buyernya, masih imbang dengan seller ya. Oke, baik, berikutnya adalah kita cek dulu temannya Medco ya, perminyakan juga. Ini biasa saya bahas juga Elsa ya. Berikutnya Elsa. Elsa juga sama kondisinya, dia mengalami rebound juga ya, nggak sampai di target 61,8 retracement ya, karena seperti yang saya sampaikan kemarin di area sini banyak kejadian, banyak supportnya di sini, jadi hampir mau di situ orang udah buru-buru rebutan. Namun candlenya belum begitu percaya diri ya teman-teman, belum begitu percaya diri karena ngelewati 394 pun nggak lolos ya. Kita pecah lagi lebih kecil. Resistan yang harus diperhatikan untuk Elsa 395, 404 dan 410 untuk Elsa teman-teman. Cek. Hasilnya masih banyak keluar untuk Elsa. Langsung cek dulu di sini. Biasanya kalau seperti ini buy at overnya juga masih lemah. Ya, ini masih di sell ya teman-teman. Dominasi sellernya masih kuat sekali. Merahnya di atas untuk Elsa. Langsung cek di sini memang dominasi 64% seller ya. Jadi didominasi oleh seller untuk transaksi hari ini. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah BRPT. BRPT kemarin kan mengalami tekanan ya. BRPT. Oke. Kemarin mengalami tekanan, ini saham menarik bagus banget ya. Hampir sampai di 1216 sudah rebound seperti yang saya sampaikan kemarin. Saya ngantrinya di 1215 dan dia sudah rebound. Nah, ini sebenarnya termasuk saham yang bagus ya, karena koreksinya tuh terbatas banget ya. Dalam tren dari swing low ke swing high ini koreksinya hanya di supportnya kedua. Itu pun nggak nyampe. Begitu nggak nyampe sudah ada perlawanan langsung digas dan candlestick hari ini hampir sempurna ya. Oke. Ya, resistan ada di 1400-an sampai 1527. Oke banget kondisinya ini barang. BRPT saya ngasihnya masih net sell. Volume cukup oke. Kita langsung cek dulu peta kondisi intraday hari ini untuk BRPT bagaimana. BRPT oke ya, di awal masih cukup imbang buyer sellernya, tapi di sesi kedua jelang sesi 2 dan ke atas buy at overnya hajar kanannya langsung mendominasi. 60% beli buyer ya transaksinya. Namun hasilnya masih banyak jualan BK dan JU ya. BK dan JU masih jualan. Baik, kemudian masih terkait energi terbarukan PGO, BRPT tadi juga sama ya. PGO 2 hari ini masih net sell asingnya, kondisi volume biasa aja. PGO tidak terkoreksi dari kemarin-kemarin ya, cukup oke, masih testing resistan 1650. Nah, kondisi ketika lagi testing resistan ini si PGO bagaimana? Ternyata juga masih banyak yang buy at over, masih beli di over juga masih banyak ya. Baik, langsung kita bahas juga terkait energi terbarukan juga KIN, karena memang ini mau rilis, mau IPO Barito Renewable Energy ya terkait energi terbarukan.
Untuk KIN yang kemarin terkoreksi hampir sampai, ya boleh dibilang hampir sampai target di 860. Ini udah testing resistan lagi, ya sementara resistan dia ya target ya resistan dia di 900. Minimal kalau bisa naik di 950 baru bagus ya, lewati 950 untuk KIN Kencana Energi. Langsung kita cek, asingnya kecil, kita abaikan aja, kondisi volumenya juga kecil, kurang angkat ini teman-teman ya. Kemudian intraday-nya bagaimana untuk KIN? Buyer pendominasi dengan cara membeli di over, buy at over. Oke, 59% buyer ya, 59% buyer transaksinya. Kemudian masih terkait energi terbarukan, ini adalah Arcora Hydro. Saya bahas barengan biasanya ya. Hasilnya masih net sell, volumenya biasa aja ya. Arco. Ya, dia 3 hari ini transaksinya tipis, transaksinya pendek banget rentangnya ya. Area support dia memang ada di 705, kemudian 690-an ya teman-teman. Resistan bisa kita breakdown dari sini. Resistan tuh ada di sekitar 743, 765, 787 ya. 787. Kondisi intraday-nya untuk Arco bagaimana? Arco masih didominasi seller ya, jualan sell at bid. Baik, kemudian ESA kita cek dulu. ESA ini termasuk kriteria ya, 18 saham potensi rebound. Tertekan 4 hari ya biasa, inilah saham yang kita cari. ESA sebenarnya kemarin cukup oke, sentuh 50 retracement EMA 200, tapi cukup alot ya, malah alot ya, kira-kira begitu. Koreksi sampai di supportnya ya, testing support kedua, di bawahnya ada 2 yang dites. Nah sekarang berarti untuk supportnya masih di 632, resistan di 732 untuk ESA. Asingnya masih net sell ya, sayangnya masih net sell. Kondisi intraday-nya untuk si ESA. Oke, ESA. Saya salah tekan. Ya, ESA seperti ini. Jadi awal-awal masih banyak, masih dominasi buy at over ya, hajar kanan, tapi jelang closing banyak yang take profit dengan dominasi 54% seller ya. Jadi masih cukup berat sebenarnya, tapi setidaknya kita tahu sudah ada perlawanan dari si ESA ya. Oke, berikutnya adalah TPIA teman-teman. TPIA ya ini sebenarnya bukan termasuk di kriteria ini. Tapi TPIA ini memang termasuk saham yang technical bagus, walaupun nggak kasih kesempatan kita untuk masuk. Karena koreksinya sangat terbatas kemarin. Langsung kita lihat resistan di 2760 ya. Nah ini juga sudah di resistan semuanya. Jadi yang kita lakukan, karena ini nggak termasuk yang potensi rebound, kalau dia potensi breakout, tapi ya sekarang berada di resistan kuat begitu. Ya kita lihat aja dulu ya teman-teman untuk TPIA, asingnya masih banyak masuk terus. Ya volumenya mendekati resistan ini masih biasa ya teman-teman. Nah ketika dia mendekati resistan ini, si TPIA ini kondisinya bagaimana? Ternyata ya benar ya, jadi agak alot. Ada yang sedikit sell at bid, ada yang sedikit buy at over, sell at bid, buy at over. Jadi intinya model begini pasti lagi di fase membosankan begitu. Fase membosankan. Ya biasa ketika ketika saham sedang berada di resistan seperti ini, memang dia bisa berada di kondisi yang membosankan kalau kita pegang gitu teman-teman ya. Kalau kita lagi pegang bisa lagi membosankan. Ya intinya kita keep aja dulu ini barang ya.
Baik, kemudian adalah Akra. Ini saya nggak bahas kemarin ya. Akra ini teknikalnya bagus banget loh teman-teman. Akra ini teknikalnya bagus banget ini. Kenapa? Ini break dari 38, targetnya ke 61. Pas, tepat, akurat, presisi. Presisi. Ketemu resistan, koreksinya sampai 32. Testing resistan, koreksi sampai 32. Tembus 32. Itu pun karena kondisi anomali market kemarin. Saya rasa kalau marketnya nggak sengeri kemarin-kemarin, mungkin orang nggak pada take profit. Mungkin ini barang masih stabil di sini. Makanya saham-saham begini termasuk saham-saham yang harus kita jadiin inceran gitu loh. Jangan ngincer saham yang turun terus mulai rebound. Kalau ini kan saham yang sebenarnya pergerakannya bagus, hanya kondisinya marketnya koreksi, sehingga sebagus apapun market, sebagus apapun saham ketika marketnya koreksi juga koreksi. Seperti itu ya. Cuman bedanya kalau saham bagus itu koreksinya ketika ada koreksi dari market dia reboundnya cepat gitu. Karena dia memang udah bagus. Jadi break dari 38 retracement di sini, target 61 kecapai langsung mantul gas. Dan target kenaikan dari 61 tuh minimal ke 38 retracement. Tidak sehari ya teman-teman, bisa beberapa hari. Dan pun juga pun kalau dia rebound dan nggak mampu, ya akan tetap seperti ini. Kuncinya di 38 retracement dan 61. Ya, kuncinya di situ dulu. Kalau nanti bisa lewat di 38 retracement 1450 bablas. Apalagi kalau resistan sebelumnya dilewatin. Kan 5 hari bursa sebelum, seminggu sebelumnya kan di sini udah di break ya sebenarnya. Walaupun nggak percaya diri untuk si Akra ini ya, memang sebagus apapun kalau marketnya nggak mendukung dia juga akan tepo selirah teman-teman, ikut koreksi. Asingnya masih banyak keluar ya. Nah sekali lagi untuk asing ini nggak jaminan ya, karena diborong asing belum tentu dia naik, dijual asing juga belum tentu dia turun gitu loh ya kan. Kondisinya bisa sangat berbeda. Itulah saham ya teman-teman. Nah, kita akan lihat dulu intraday-nya dari si Akra ini. Intraday-nya memang masih berat ya, masih banyak yang jualan, tapi bukan artinya buyernya juga pasrah, enggak. Karena buyernya juga berani melawan nih teman-teman. 47% buyer, 53 seller ya. Jadi belum bisa mengimbangi, tapi setidaknya tidak telak ya. Asingnya masih banyak keluar di Akra ya. Ini yang kuning-kuning ini asing. Baik, kemudian adalah Indi, teman-teman. Nah, dari Indi ini kita juga belajar ya bahwa satu saham ketemu 50 retracement nggak kuat, biasanya juga dia bisa koreksi. Apalagi kalau didukung oleh kondisi market regional yang nggak bagus juga, koreksi. Dan koreksi ketika koreksinya juga sudah dalam, suatu saat ada potensi rebound. Dan hari ini signalnya untuk si Indi ini oke. Kenapa? Candle hari ini bisa hampir melahap candle yang kemarin. Ini hampir engulf candle yang kemarin. Ini sebenarnya signal kuat. Walaupun penurunannya kemarin juga kuat-kuat seperti nggak ada ini ya, orang jualan. Nah, kita lihat hari Senin regionalnya bagaimana. Apakah mendukung si Indi ini untuk balik ke atas? Kita bisa menggunakan resisten sebelumnya 2124, kemudian 2260, kira-kira begitu ya. Kita langsung cek kondisi dari Indika Energi. 3 hari ini aslinya banyak ada masuk. Jadi ketika koreksi malah pada masuk ya. Kita langsung cek dulu intraday-nya dari si Indi. Oke, seperti ini. Didominasi buy at bid, jadi buy at offer. Jadi sudah percaya diri membeli di over ya untuk buyer-buyernya. Di mana 63% buyer. Jadi ini dominan nih buyernya nih. Buyernya dominan untuk di Indi ini transaksinya. Oke, baik, berikutnya adalah auto. Ini ada yang nanya juga, ada yang Pak support kuat auto di berapa? Itu kemarin sebelum tembus ya. Sebelum tembus itu support kuat dia di 38 di sini.
Sekaligus itu support penting. Tapi setelah dia break, targetnya ke 61. Tapi di 50 juga harus hati-hati. Kenapa? Hati-hati kalau dia mulai rebound. Benar. Karena 50 ini boleh diartikan juga memang umumnya orang antri itu di situ. Jadi ketika break 38, kalau marketnya nggak bagus banget itu bisa sampai 361. Tapi karena di sini juga marketnya sudah mulai membaik, ya pasti ikut naik juga Wong. Karena auto ini juga termasuk saham bagus. Dalam kenaikan ini koreksinya terbatas hanya di 38 retracement. Bahkan kemarin untuk dapat nih barang susah. 2780 tuh kalau dari tren ini sudah termasuk murah. Karena ini sudah separuh teman-teman ya. Separuh dari mana Pak? Separuh dari area hijau ini. Dan ini juga sudah valid jadi break supportnya ya. Ini juga boleh. Tarikan ini juga bisa. Di antara ini kita gunain ini. Bisa juga. Ini untuk, nah ini di weekly-nya aja juga oke banget. Ini kalau di weekly-nya ini pasti juga koreksinya masih ringan banget ini auto. Ini barang top juga kok teknikalnya. Kalau di sini kita tarik trend base dari sini, nggak bisa. Kalau di sini nggak bisa karena tidak terjadi pemotongan. Kalau dari sini bisa. Nah jadi tarikannya jadi dari sini. Nah kan koreksinya juga tidak sampai melewati 2850. Ini support kedua dari cluster Fibo yang ini. Nah, bagus banget kan? Cara teknikalnya dari auto, ini pilihan saya tuh bagus-bagus teman-teman ya. Oke, ini auto. Kondisinya volumenya belum begitu ngangkat. 2 hari ini asingnya masuk ya untuk auto. Kita langsung cek dulu intraday-nya dari auto. Ya, walaupun masih belum bisa mendominasi, buy at over-nya setidaknya sudah ada perlawanan nih, hampir melewati. Tapi memang belum bisa melewati, tapi ada perlawanan dari buy at over. Buy at over tuh buyer yang membeli di over ya, nggak pakai antri. Hampir imbang, 48% buyer, 52% seller di auto. Baik, kemudian kita cek dulu untuk ASA teman-teman ya. ASA ya memang ada sedikit bentuk seperti signal reversal, tapi ini pesan saya harus hati-hati. Kenapa? Karena saya penghafal pola, di mana ASA kita deteksi ada naik beberapa hari koreksi, naik beberapa hari koreksi. Apakah akan demikian? Mungkin teman-teman bisa menerapkan satu pemahaman kebiasaannya. Oh, kebiasaannya begitu. Jadi kebiasaan itu kalau kita gambarkan dia ternyata membentuk dalam trend channel. Oh, kira-kira begitu. Jadi nanti saya kalau nekat ngambil ini di 1013 saya jualan. Jadi trader itu kita harus tahu diri teman-teman. Walaupun untuk tahu diri itu nggak mudah. Ya, karena itu menyangkut psikologi. Pada intinya semua dari ilmu trading itu adalah psikologi. Psikologi bagaimana Anda bisa sabar menghadapi si dia gitu. Bagaimana Anda bisa sabar menghadapi market. Contohnya kayak si Indi tadi, kebetulan namanya kayak cewek juga ya. Nah, aduh keliru lagi. Indi ini kalau nggak sabar Anda beli di atas di 50 retracement. Nyangkut teman-teman. 2260 ya. Kalau nyangkut segera cut, Anda lihat kondisi market nggak bagus, oke, buyback di sini dapat lebih banyak kan gitu. Ini buah dari menguasai psikologi trading tingkat dewa ya. Kalau menguasai ilmunya sudah ini, oh kita tunggu dulu, apalagi marketnya nggak bagus, kita buang dulu. Break di support di sini kita buang dulu, break di area support nih, jebol nih, break kita buang, kita buyback di bawah. Karena kita tahu marketnya jelek, kita buang dulu. Buang dulu, rugi memang, tapi begitu buyback, kalau marketnya mendukung naik ya sudah. Atau buyback dengan saham yang lain yang potensi up-nya lebih bagus. Kira-kira begitu ya. Tadi ASA ya, kita belum cek ya untuk ASA ininya. Kita cek dulu untuk ASA.
Ya, asa masih belum juga ya, dominasi buyernya, sellernya, sell at bid-nya masih dominan banget. Jadi masih sellingnya masih kuat ya, 64% tuh selling ya untuk asa ini. Baik, kemudian kita single dulu, single dong Adaro ya. Adaro juga bentuk-bentuknya ada potensi up teman-teman nih. Bentuk-bentuknya ada potensi up ya. Jadi dia sampai target ya, Adaro sampai target, break dari 38, target 61 kecape, dan ini reboundnya sampai, jadi break dari 2750, target Adaro 2590, ya boleh dibilang kecape begitu. Resistan naik, resistan 2670 belum sampai. Target kenaikan minimal 2730 ya untuk Adaro. Langsung cek dulu. Asingnya hari ini mulai nyicip, mulai masuk. Volume ketika ada sedikit reversal ini belum mengangkat. Ya mungkin hari Jumat juga, nanti Senin aja gitu. Kira-kira mungkin seperti itu. Kita langsung cek intraday-nya dari Adaro, bagaimana cara buyer sellernya berinteraksi. Nah ini sudah oke nih, buy at over, jadi nggak mau antri ya, beli di over langsung nih, terus di akhir banyak yang jualan. Jadi kalau misalkan nih di bawah ini pada beli di harga bawah, dijual di atas. Oh enggak juga ya, paling ya di 2600 jual di 2650, tipis sih. Tipis sih. Tapi setidaknya buyernya sudah mulai sangat percaya diri ya, 57% melawan 43%-nya. Kemudian kita cek dulu Indo Tambang Raya, ini saham-saham bagus semua teman-teman. Sama, saham bagus, koreksi juga. Ini juga hampir sampai targetnya dia di 25640 ya. Hampir sampai, masih jauh sih. 26200. Targetnya 25600-an. Itu targetnya, tapi masih belum begitu bagus sih sinyalnya, karena tarikannya hari ini juga belum kenceng, tapi setidaknya nggak apa-apa lah, kita bahas dulu untuk Indo Tambang Raya. AC-nya banyak masuk ya teman-teman, ketika harga yang terkoreksi justru AC-nya banyak masuk ya. Sepertinya ini tuh kolektor-kolektor karena dividen seperti itu. Dan juga kalau teman-teman baca berita, negara-negara Eropa juga sebenarnya masih mengaktifkan PLTU ya. Itu berita stimulusnya. Memang harganya lagi turun juga. Kita langsung cek dulu intraday-nya untuk Indo Tambang Raya teman-teman. Indo Tambang Raya intraday-nya memang masih berat karena sell at bid-nya atau buyer atau seller yang buang kiri langsung, nggak mau antri jualannya, masih banyak ya. 62% didominasi oleh seller dan asingnya JU, YP, DR ya. Oke teman-teman, begitu. Oke baik teman-teman, begitu saya rasa yang bisa saya sampaikan kali ini, yaitu ya sekitar 18 saham berpotensi rebound karena sebelumnya udah ditekan cukup dalam ya. Udah ditekan cukup dalam sehingga saham apapun ketika tertekan, saham sebagus apapun juga akan mengalami tekanan. Tetapi bedanya adalah saham yang bagus, teknikalnya, potensi reboundnya itu adalah jauh lebih cepat dan bisa jadi jauh lebih kuat dari saham-saham yang tidak dalam teknikal yang bagus. Oke baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.